Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu warga Desa Tegalrejo dan Martelu. Perkenalkan nama saya Vincent Timotius selaku anggota Subunit C KKN UGM periode 2 tahun 2021. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi terapan dari Edible Garden berupa penjelasan saya rekomendasi pola tanam di pekarangan rumah warga desa secara umum. Pada side plan yang pertama ini, saya lebih menekankan pada sisi estetika apabila Bapak Ibu lebih menyenangi sisi keindahan dari suatu pekarangan. Di sini berdasarkan info ketersediaan tanaman pangan yang telah disediakan pada saya memutuskan untuk menggunakan tanaman nanas atau hias, cabai dan ubi jalak. Tetapi dalam dapat disesuaikan dengan ketersediaan tanaman dan keinginan dari Bapak Ibu sekalian di pekarangan rumah masing-masing. Pada segmen yang pertama ini, saya meletakkan nanas atau hias sebagai pembatas yang saya letakkan selang-seling. Itu tujuannya untuk membuka agar area sirkulasi itu baik dari kiri ke kanan atau atas ke bawah itu terdapat area sirkulasi dari kiri kanan atas ke bawah ke area tengah. Ada tanaman nanas atau hias ini bisa ditanam atau sistemnya juga bisa polybag. Setelah itu untuk lapisan kedua, saya menggunakan tanaman cabai yang bisa ditanam atau polybag yang mengelilingi tanaman ubi jarak yang ditanam dalam karung yang sudah dijelaskan cara budidayanya pada materi teori kemarin. Itu sebagai focal view atau objek yang menjadi pusat perhatian dari pekarangan. Di sini tapi pada pekarangan Bapak Ibu dapat disesuaikan lagi karena tanaman memiliki fungsi sebagai peredam kebisingan, maka bisa dilihat bahwa pada pojok kiri atas kanan, pojok bawah kiri, pojok bawah kanan itu ada sekitar area tanaman hias atau nanas itu memiliki tingkat kebisingan yang minimum, dan area yang menjadi sirkulasi untuk berjalan itu memiliki tingkat kebisingan maksimum karena tidak dikelilingi oleh tanaman. Untuk drainase atau sirkulasi air itu akan mengelilingi ke arah tanaman. Mungkin secara dominan itu lebih ke arah pojok pojok dari side plan yang saya buat, pojok kiri atas kanan bawah di sekitar nanas atau hias. Untuk view optimal atau minimalnya, yang di sini saya membuat view optimalnya itu cenderung ke atas atau ke arah ubi jarak itu memiliki view optimal yang maksimum karena mengarah ke focal view ubi jarak. Tetapi apabila ke arah kiri, ke kanan, ke bawah itu memiliki arah view yang minimum atau kurang baik dikarenakan mengarah pada area lalu lintas, tidak mengarah ke focal view ubi jalak lalu lintas yang tidak ditanami oleh tanaman, sehingga kelebihan dari side plan yang pertama estetika ini memiliki nilai estetika yang tinggi
karena pola tanam yang variatif tetapi memiliki kekurangan berupa ratio yang kurang seimbang serta persebaran tingkat kebisingan yang juga kurang seimbang. Tapi kelebihan selain dari nilai estetikanya yang tinggi, yaitu juga memiliki jumlah area sirkulasi yang lebih banyak sehingga lebih leluasa untuk berjalan. Untuk dua side plan, ya, yaitu side plan yang telah saya jelaskan mengutamakan sisi estetika, dan side plan selanjutnya mengutamakan sisi fungsionalitas, itu menggunakan gaya lanskap tropikal karena menggunakan tanaman yang ada di Indonesia, dan Indonesia sendiri adalah wilayah negara dengan kondisi tropis. Dan di sini saya mengutamakan juga perbedaan jenis dedaunan, di mana pada nanas itu memiliki daun yang runcing atau hias sendiri memiliki daun yang cukup runcing, sedangkan tanaman polybag seperti ubi, seperti cabai itu memiliki daun yang bundar, sehingga terdapat varietas karakteristik fisik tanaman serta perbedaan warna antar tanaman, karena dalam membuat edible garden perlu juga diperhatikan aspek kontras warna antar tanaman pangan yang digunakan. Mungkin seperti itu yang dapat saya jelaskan untuk side plan pertama. Saya akan menjelaskan side plan kedua saya, yaitu side plan yang mengutamakan aspek fungsionalitas. Nah, di sini saya tetap meletakkan ubi jala sebagai focal view, akan tetapi untuk tanaman cabai dan tanaman nanas saya buatnya lebih seragam, persebarannya itu mengisi bagian kiri dan bagian kanan. Untuk area sirkulasi di sini kekurangannya itu hanya memiliki satu area saja yang dapat lalu lalang, akan tetapi kelebihannya mungkin drainase airnya itu dapat tersebar lebih merata juga, tidak hanya di pojok kiri dan kanan pojok dari pekarangan saja seperti pola tanam yang saya jelaskan, dan mungkin estetikanya itu kurang menurut saya, akan tetapi memiliki view yang cukup seimbang, di mana pada bagian kiri, kanan, dan atas itu mempunyai pandangan yang mempunyai tanaman di pandang kiri, kanan, dan atas, sehingga tentu saja view-nya menjadi optimal. Dengan view yang kurang optimal hanya ke area bawah karena mengarah ke area jalan. Lalu untuk tingkat kebisingan sendiri juga lebih seimbang dibanding pola tanam side plan sebelumnya, di mana karena tanaman yang digunakan itu lebih berdekatan, akan tetapi tetap menggunakan jumlah tanaman yang sama, tetapi jarak tanamnya lebih berdekatan, itu membuat tingkat kebisingannya itu hanya maksimum di area lalu lalang dan sekitar ubi jarak, akan tetapi di area tanam cabai yang bisa di polybag atau ditanam, dan nanas atau hias yang bisa ditanam atau polybag, itu memiliki tingkat kebisingan yang minimum, dan area kebisingan minimum itu lebih besar, tidak hanya di pojok saja seperti itu. Dan untuk kondisi lapangan di pekarangan rumah Bapak Ibu nanti bisa disesuaikan berdasarkan rekomendasi plan saya, tidak harus 100% dari rekomendasi tanaman ini, bisa diselang-seling, diganti jenis tanamannya.
Akan tetapi secara umum pola tanamnya dapat secara ini Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sebelumnya. Mohon maaf apabila dalam penjelasan saya masih banyak kekurangan dan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.